Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Wah, Bapak Petrus hebat ya, Ma. Loh. Yang hebat siapa nih? Oh iya ya, yang hebat Tuhan Yesus ya, Ma. Yang kasih kekuatan kuasanya kepada Bapak Petrus melalui Roh Kudus. Iya betul, Bapak Petrus dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya, yaitu menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh tersebut pasti sangat senang sudah bisa berjalan lagi. Mentari juga bisa loh bekerja melakukan pekerjaan Tuhan. Kan Tuhan juga berikan kuasanya kepada semua anak-anaknya. Mentari kan masih kecil, Ma. Belum boleh bekerja. Bekerja bukan berarti melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang saja. Tapi segala yang dilakukan dapat memberikan manfaat atau dampak yang baik buat orang lain, itu juga bisa disebut bekerja. Contohnya, membantu membelikan obat buat yang sedang sakit dan mendoakannya. Kemudian, memberikan makanan dan minuman buat yang membutuhkan. Itu termasuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau begitu, Mentari juga mau bekerja melakukan pekerjaan Tuhan, mah. Kak Bintang kan lagi demam. Mentari mau buatin teh hangat, Bagus itu.
Mentari mau melakukan pekerjaan buat Tuhan. Yuk kita doakan juga semua yang sakit supaya cepat sembuh. Mentari berdoa ya. Iya Ma, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mau melengkapi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat semua orang yang sedang sakit saat ini. Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.